Aisyah binti Abu Bakar, berkata Az-Zuhri, andai kata ilmu yang dikuasai Aisyah dibandingkan dengan yang dimiliki semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah yang lebih utama. Kisah sedih Aisyah radhiyallahu anha dituduh telah berzina. Kisah sedih Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh telah berzina. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nasabnya adalah Aisyah binti Abu Bakar bin Abi Kuhafah bin Lu'ay al-Quraisy at-Tamimi bin Ka'ab bin Murrah bin Tim bin Sa'ad bin Amru bin Amir bin Utsman bin Abdullah, sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman bin Amir bin Uwaimir al-Kinaniyah. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan undian di antara kami di dalam suatu peperangan yang beliau ikuti. Ternyata namakulah yang keluar. Aku pun berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa di dalam sekedup atau tandu di atas punggung unta, lalu berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kembali dari perang tersebut. Ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Saat itu aku keluar dari tandu melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merjan sifar terputus. Lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku. Sementara rombongan yang tadi membawaku telah siap berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya di atas untaku yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pada masa itu perempuan-perempuan rata-rata ringan, tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan, makanya mereka tidak curiga dengan sekedup yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Di samping itu usiaku masih sangat belia. Mereka membawa unta dan berjalan. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas aku datang ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Aku pun tertidur. Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang. Lantas ia menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun mendengar bacaan istirja'nya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika ia melihatku, kututupi wajahku dengan jilbab. Demi Allah, ia tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istirja, sehingga ia menderumkan kendaraannya. Lalu ia memijak kaki depan unta, kemudian aku menungganginya. Selanjutnya ia berkata dengan menuntun kendaraan, sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejenak seraya kepanasan di tengah hari. Maka binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini menuduh berzina. Orang yang memperbesar masalah ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kami sampai ke Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah,
Aku sakit selama sebulan, sedangkan orang-orang menyebar luaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran, bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk, lalu mengucapkan salam dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Itulah yang membuatku penasaran, tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Dia adalah putri Abi Rum bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Sakhar bin Amr, bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Anaknya bernama Mistah bin Usasah bin Ubad bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf. Lantas aku dan putri Abu Rum, Ummu Mistah, terpeleset dengan pakaian wol yang dikenakannya. Kontan ia berujar, "Celakalah Mistah." Lantas aku bertanya kepadanya, "Alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang Badar?" Ia berkata, "Apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan?" Aku bertanya, "Memang apa yang ia katakan?" Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong bahwa Aisyah telah berzina. Aku pun akhirnya bertambah sakit. Ketika aku kembali ke rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku. Beliau mengucapkan salam kemudian bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Aku berkata, "Apakah engkau mengizinkan aku mendatangi kedua orang tuaku?" Pada saat itu aku ingin meyakinkan kabar itu dari kedua orang tuaku. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan, aku segera pergi ke rumah orang tuaku. Sesampai di sana aku bertanya kepada ibu, "Wahai ibuku, apakah yang dikatakan oleh orang-orang mengenai diriku?" Ibu menjawab, "Wahai anakku, tenanglah. Demi Allah, jarang sekali ada wanita cantik yang sangat dicintai suaminya dan mempunyai beberapa madu, kecuali pasti banyak berita kotor yang dilontarkan kepadanya." Aku berkata, "Maha suci Allah, apakah setega itu orang-orang membicarakanku?" Aku menangis malam itu sampai pagi, air mataku tidak berhenti mengalir, dan aku tidak dapat tidur dengan nyenyak. Pagi harinya aku masih menangis. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Ketika wahyu tidak segera turun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal menceraikan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, sedangkan Usamah radhiyallahu an memberi pendapat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut, dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik." Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah radhiyallahu an. Beliau bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran?" Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya, sehingga binatang piaraannya datang lalu memakan adonan rotinya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar seraya bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan, dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik-baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku." Selanjutnya Sa'ad bin Mu'az al-Ansori radhiyallahu an berdiri lalu berkata, "Aku akan membelamu wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka akan kami tebas batang lehernya.
Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami dari kalangan Khazraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu." Mendengar itu, berdirilah Sa'ad bin Ubadah. Dia pemimpin golongan Khazraj dan seorang lelaki baik, tetapi amarahnya bangkit karena fanatik golongan. Dia berkata ke arah Sa'ad bin Mu'az, "Engkau salah. Demi Allah, engkau tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya." Usaid bin Hudayr, saudara sepupu Sa'ad bin Mu'az, berdiri dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Engkau salah. Demi Allah, kami pasti akan membunuhnya. Engkau adalah orang munafik yang berdebat untuk membela orang-orang munafik." Bangkitlah amarah kedua golongan, yaitu Aus dan Khazraj, sehingga hampir saling berbaku hantam, dan Rasulullah SAW masih berdiri di atas mimbar, terus berusaha meredakannya hingga mereka diam, dan Rasulullah SAW diam. Sementara itu aku menangis sepanjang hari. Air mataku tidak henti mengalir, dan aku tidak merasa nyenyak dalam tidur. Aku masih menangis malam berikutnya. Air mataku tidak berhenti mengalir dan juga tidak merasa enak tidur. Kedua orang tuaku mengira bahwa tangisku itu akan membelah jantungku. Ketika kedua orang tuaku duduk di sisiku yang masih menangis, datang seorang perempuan Ansor minta izin menemuiku. Aku mengizinkan, lalu dia pun duduk sambil menangis. Saat kami demikian, Rasulullah SAW masuk. Beliau memberi salam lalu duduk. Beliau belum pernah duduk di dekatku sejak ada tuduhan yang bukan-bukan kepadaku. Padahal sebulan telah berlalu tanpa turun wahyu kepada beliau mengenai persoalanku. Rasulullah SAW mengucapkan syahadat saat duduk, kemudian bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku bermacam tuduhan tentang dirimu. Jika engkau memang bersih, Allah pasti membersihkan dirimu dari tuduhan-tuduhan itu. Tetapi kalau engkau memang telah berbuat dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Sebab bila seorang hamba mengakui dosanya kemudian bertaubat, tentu Allah akan menerima taubatnya." Saat Rasulullah SAW selesai bersabda, air mataku habis hingga tidak satu tetes pun terjatuh. Lalu aku berkata kepada ayahku, "Jawablah untukku kepada Rasulullah SAW mengenai apa yang beliau katakan." Ayahku menyahut, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW." Lalu aku berkata kepada ibuku, "Jawablah untukku kepada Rasulullah SAW." Ibuku juga berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW." Maka aku berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang masih muda belia. Aku tidak banyak membaca Al-Quran. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar semua ini hingga masuk ke hati kalian. Bahkan kalian mempercayainya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dan Allah pun tahu bahwa aku bersih, mungkin kalian tidak juga mempercayaiku. Dan jika aku mengakui hal itu di hadapan kalian, sedangkan Allah mengetahui bahwa aku bersih, tentu kalian akan mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan yang tepat bagiku dan bagi kalian, kecuali sebagaimana dikatakan ayah Nabi Yusuf. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Kemudian aku pindah dan berbaring di tempat tidurku. Demi Allah, pada saat itu aku yakin diriku bersih dan Allah akan menunjukkan kebersihanku. Tetapi sungguh aku tidak berharap akan diturunkan wahyu tentang persoalanku. Aku kira persoalanku terlalu remeh untuk dibicarakan Allah Ta'ala dengan wahyu yang diturunkan. Namun aku berharap Rasulullah SAW akan bermimpi bahwa Allah membersihkan diriku dari fitnah itu. Rasulullah SAW belum lagi beranjak dari tempat duduknya, dan tak seorang pun dari isi rumah ada keluar ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi. Rasulullah SAW tampak merasa kepayahan seperti biasanya bila beliau menerima wahyu, hingga bertetesan keringat beliau bagai mutiara di musim dingin, karena beratnya firman yang diturunkan kepada beliau.
Ketika keadaan demikian telah hilang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu telah selesai turun. Maka sambil tertawa, perkataan yang pertama beliau ucapkan adalah, Bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membersihkan dirimu dari tuduhan. Lalu ibuku berkata kepadaku, Bangunlah, sambutlah beliau. Aku menjawab, Demi Allah, aku tidak akan bangun menyambut beliau. Aku hanya akan memuji syukur kepada Allah. Dialah yang telah menurunkan ayat Al-Quran yang menyatakan kebersihanku. Allah Ta'ala menurunkan ayat, Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golonganmu juga. Dan 10 ayat berikutnya, Allah menurunkan ayat-ayat tersebut yang menyatakan kebersihanku. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam menyiarkan berita bohong itu, baginya azab yang besar pula. Quran Surat An-Nur ayat 11 sampai 10 ayat secara keseluruhan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar radhiyallahu an, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah radhiyallahu an, karena masih ada hubungan kerabat dan karena ia orang fakir. Berkata, Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berikut, Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah pengampun lagi maha penyayang. Lantas Abu Bakar radhiyallahu an berkata, Baiklah, demi Allah sungguh aku suka bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah yang memang sejak dahulu ia selalu memberinya. Bahkan ia berkata, Aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenai persoalanku. Beliau berkata, Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Ia menjawab, Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu dia hanyalah baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dialah di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaingiku dalam hal kecantikan, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindunginya dengan sifat wara. Sedangkan saudara perempuannya Hamnah binti Jahsy radhiyallahu an bertentangan dengannya, membelanya dengan rasa fanatik, ikut menyebarkan apa yang dikatakan pembuat berita bohong. Maka celakalah ia bersama orang-orang yang celaka. Demikianlah kisah ini yang ada di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2661 dan Muslim nomor 2770.